Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang Multinational Corporation atau yang biasa kita sebut dengan MNC. Saya berharap setelah menonton video penjelasan materi MNC ini, adik-adik akan memiliki gambaran terkait bagaimana MNC bisa mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena pada dasarnya perdagangan internasional yang kita pelajari pada mata kuliah ekonomi internasional dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sebuah negara dengan perusahaan-perusahaan lainnya di negara lain. Nah, perusahaan-perusahaan ini bisa jadi milik swasta maupun milik negara, yang jika di Indonesia kita menyebutnya dengan BUMN. Nah, lalu di mana posisi negara atau pemerintah? Negara hanya membuat kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam regulasi-regulasi yang mengikat perusahaan-perusahaan tersebut agar kondisi perekonomian negara tetap stabil dan sesuai sebagaimana yang diharapkan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada pembahasan materi. Sebelum kita membahas dampak MNC, mungkin ada baiknya kita membahas sedikit tentang pengertian dan karakteristik dari sebuah MNC. MNC atau Multinational Corporation secara sederhana adalah suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan kata lain, MNC ini bisa memiliki pusat di satu negara, sementara cabang atau anak usahanya itu bisa berada di negara-negara lain di dunia. Sedikit tambahan yang perlu diperhatikan di sini, yang menjadikan sebuah perusahaan bisa disebut sebagai MNC atau tidak adalah apakah perusahaan tersebut memiliki cabang atau anak usaha yang beroperasi atau tidak di luar negara asalnya. Kita contohkan perusahaan A. Mereka adalah perusahaan besar di Indonesia. Banyak produknya yang dijual di luar negeri, dalam artian di sini mereka melakukan ekspor ya. Nah, lalu apakah perusahaan ini adalah bisa dikatakan bisa disebut sebagai MNC? Jawabannya adalah tidak, karena perusahaan A ini tidak memiliki cabang yang beroperasi di negara lain selain di negara asalnya saja. Nah, sebuah perusahaan hanya bisa dikategorikan sebagai MNC jika perusahaan tersebut memiliki cabang atau anak usaha di negara lain yang mana cabang atau anak usahanya itu juga melakukan kegiatan tersendiri. Contohnya apa? Banyak banget ya. Kita ambil dari yang biasa kita gunakan sehari-hari saja, seperti Google, atau mungkin barang-barang kebutuhan sehari-hari yang sering kita gunakan seperti produk-produk Unilever yang membawahi berbagai macam merek produk seperti Pepsodent, Close Up, Clear, Dove, Sunsilk, Swisal, dan sebagainya. Tidak hanya itu, yang berhubungan dengan otomotif seperti Astra dengan Toyota, Daihatsu, dan Isuzu-nya juga bisa dikatakan sebagai MNC. Nah, dan juga yang berhubungan dengan tambang seperti Freeport, Newmont, Exxon, Shell, dan sebagainya itu juga adalah contoh dari berbagai macam MNC yang ada di Indonesia sampai saat ini. Lalu apa sih tujuan sebuah perusahaan itu memiliki cabang atau anak usaha yang juga beroperasi di negara lain? Tentu saja faktor ekonomi, yaitu investasi. Investasi ini bertujuan agar perusahaan tersebut bisa mencapai penjualan maksimum yang akan memberikan keuntungan maksimum pula. Tujuan investasi tersebut akan tercapai jika perusahaan tersebut mendirikan cabang atau anak usahanya di negara lain, entah itu melalui skema franchise, akuisisi, dan sebagainya, sehingga perusahaan tersebut bisa mendapatkan bahan mentah yang lebih murah untuk diolah di perusahaannya sendiri atau perusahaan lain di negara lain. Kemudian bisa juga mendapatkan pangsa pasar baru, bisa juga untuk mengefisiensikan biaya produksi, kemudian bisa juga mendapatkan resiko produksi dan penjualan yang lebih rendah, bisa juga mendapatkan rantai distribusi yang lebih pendek, pendanaan yang lebih mudah dan fleksibel, baik itu dari perbankan nasional di mana di negara tujuan maupun dari negara lain. Kemudian juga bisa memperkuat struktur perusahaan MNC tersebut. Lalu bagaimana dampak yang diberikan oleh keberadaan MNC di sebuah negara? Apakah menguntungkan atau justru merugikan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Jika kita telisik lebih jauh, hampir sebagian besar MNC menyasar negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga sebagai negara tujuan mereka untuk mendirikan cabang atau anak usahanya. Alasannya klasik, untuk mendatangkan investasi yang lebih besar lagi ke negara-negara tersebut. Nah, biasanya jika sudah ada MNC yang mendirikan cabang atau anak usahanya di sebuah negara, maka MNC-MNC lain itu akan ikut berdatangan juga. Nilai investasi yang dibawa oleh MNC-MNC tersebut itu sangatlah besar, bahkan bisa mengalahkan pendapatan kotor sebuah negara. Dampaknya, penyerapan tenaga kerja ikut terkerek naik yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk.
Nah, belum lagi jika kita lihat dari sisi teknologi dan proyeksi peningkatan nilai ekspor. MNC-MNC yang ada sudah pasti memiliki teknologi yang jauh lebih tinggi, sehingga diharapkan ke depannya akan terjadi transfer teknologi kepada negara-negara penerima tersebut. Nilai ekspor pun diproyeksi akan meningkat dengan semakin banyaknya MNC di sebuah negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, salah satu tujuan ekspansi MNC ke sebuah negara adalah untuk mendapatkan bahan mentah yang melimpah dan lebih murah. Nah, bahan mentah ini nantinya akan dijual atau diekspor ke MNC yang sama di negara lain untuk diolah menjadi barang jadi. Nilai ekspor ini diyakini akan berdampak positif pada neraca pembayaran negara tersebut. Lalu kenapa bukan pemerintah atau perusahaan lokal aja sih yang melakukannya? Bisa jadi karena keterbatasan dana, teknologi, dan jaringan yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan lokal. Maka diberikanlah kepada MNC untuk melakukan hal tersebut. Kegiatan yang dilakukan MNC tersebut nantinya akan dikenakan pajak sehingga bisa menaikkan jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, apakah pada kenyataannya dampak yang diberikan oleh kehadiran MNC di sebuah negara akan selalu seperti itu? Jawabannya tentu masih bisa diperdebatkan lagi. Kehadiran MNC di sebuah negara dengan membawa investasi modal yang sedemikian besarnya menjadikan MNC memiliki bargaining power yang lebih besar daripada negara penerima. Ketidakseimbangan kekuatan tawar ini lebih sering mengakibatkan negara penerima selalu mengikuti keinginan MNC-MNC tersebut yang berdampak pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sayangnya tidak sedikit regulasi yang ada justru mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak pada peningkatan biaya eksternal yang akhirnya harus ditanggung oleh negara penerima itu sendiri. Nah, kemudian peningkatan perolehan pajak dan peningkatan nilai ekspor yang akan menstabilkan neraca pembayaran pun itu masih bisa diperdebatkan juga. Pada prinsipnya, MNC tidak akan melirik negara yang menerapkan pajak lumayan tinggi, sehingga bukan tidak mungkin justru MNC akan memperoleh keringanan pajak dan sebagainya jika sudah berhasil masuk ke sebuah negara. Peningkatan ekspor yang akan menstabilkan neraca pembayaran pun demikian. Sebelum melakukan ekspor produknya, MNC tentu akan mengimpor barang-barang yang akan digunakan untuk melakukan produksi kan. Nah, barang-barang yang masuk ini itu nilainya tentu sangat tinggi karena merupakan barang jadi dan tidak tersedia di dalam negeri tersebut. Sehingga bisa saja nilai impor malah akan lebih tinggi daripada ekspor yang dilakukan. Apalagi jika yang diekspor adalah bahan mentah yang selisih harganya tentu sangat jauh jika dibandingkan dengan barang jadi yang diimpor. Nah, pada penyerapan tenaga kerja pun masih debatable. Penggunaan teknologi yang digunakan oleh MNC tidak sesuai dengan kemampuan tenaga kerja lokal yang tersedia. Akhirnya, untuk mengoperasikan barang pada modal yang berteknologi tinggi tersebut, MNC akan menggunakan tenaga kerjanya yang berasal dari negara induk. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja lokal hanya sebatas tenaga kasar yang sudah tentu upah yang akan diterimanya pun tidak akan bisa menyamai tenaga kerja dari negara induk MNC tersebut. Yang pada akhirnya, peningkatan pendapatan penduduk tidak sesuai seperti yang diharapkan. Nah, kemudian terlalu kuatnya posisi MNC dengan modal yang dibawanya juga bisa menyebabkan terjadinya monopoli di suatu sektor pada negara penerima. Bagaimana tidak? Dana yang tidak terbatas dari perusahaan induk dan kemudian ditambah juga dengan akses modal dari perbankan baik itu nasional maupun internasional dan penggunaan teknologi yang tinggi dalam memproduksi menyebabkan MNC hampir bisa pasti memproduksi produk yang jauh lebih banyak dan jauh lebih murah. Gitu kan? Dan mereka juga bisa lebih mudah dalam melakukan marketing yang masif jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lokal. Keadaan ini dalam jangka panjang justru akan merugikan industri dalam negeri di negara penerima tersebut. Bagaimanapun, dampak positif dan negatif yang sekali lagi saya katakan masih debatable tadi, kehadiran MNC adalah sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Baik buruknya MNC, untung ruginya yang kita dapatkan itu tergantung dari bagaimana pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi yang jelas dan tegas dalam penerapannya. Sehingga yang kita dapatkan itu tidak hanya sekedar angka-angka cantik yang memabukkan, namun pada kenyataannya itu sangat rapuh. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk materi multinational corporation pada hari ini. Semoga adik-adik mendapatkan gambaran jelas terkait MNC dalam perdagangan internasional dan dampak yang diberikannya terhadap perekonomian sebuah negara. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya menonton video ini. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.